Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi PGSD Fakultas FKIP. Baiklah, saya akan menceritakan legenda terjadinya Danau Sanongkwang di Manggarai Barat, NTT. Pada zaman dahulu, sebelum tempat itu menjadi danau, hiduplah dua orang laki-laki, yang satu buta dan yang satu lumpuh. Mereka hidup tersalir dari masyarakat yang lainnya. Mereka berdua tidak tinggal dalam satu rumah, tetapi mereka tinggal berlainan. Jarak rumah si lumpuh dan si buta tidak terlalu jauh, sehingga masih bisa saling memanggil dari rumah masing-masing. Di rumah mereka, jarak bahkan sulit untuk diingat kepada mereka, dikunjungi oleh seseorang. Hanya ada seorang anjing pelihara mereka yang datang ke rumah si lumpuh, kemudian ke rumah si buta. Anjing itu diberi nama Lawe. Lawe tidak tinggal menetap di rumah si lumpuh dan si buta. Kadang di rumah si lumpuh dan kadang di rumah si buta. Pada suatu hari, si buta kelaparan karena tidak ada api untuk memasak nasi atau untuk membakar sesuatu. Dia memberitahukan keadaannya itu kepada si lumpuh. Si lumpuh menaruh belah kasihan pada si buta, tetapi apa daya, dia tidak bisa berjalan untuk memberi pertolongan, membawa si buta api. Si buta selalu meminta tolong. Si lumpuh berpikir keras bagaimana cara untuk menolong si buta. Pikir punya berpikir, akhirnya si lumpuh menemukan cara, yaitu dengan mengikat putung api di ekor si Lawe, yang kebetulan waktu itu berada di rumahnya si lumpuh. Pada saat dia menemukan ide itu, lalu dia memanggil si buta dan memberikan tungkuknya kepada si buta. Betapa senangnya si buta. Lalu si lumpuh memberikan petunjuk kepada si buta. Lalu si lumpuh memberikan petunjuk kepada si buta untuk memanggil si Lawe. Setelah petunjuk itu dipahami oleh si buta, maka memulailah si lumpuh mengerjakan itu semua dengan mengikatkan putung api di ekor si Lawe. Selesai diikatkan pada ekor si Lawe, lalu si lumpuh menyuruh si buta untuk segera memanggil si Lawe. Si buta memanggil si Lawe dan nada panggilan itu seakan-akan dan di rumah buta telah disiapkan makanan buat si Lawe. Si Lawe segera melompat dari rumahnya si lumpuh menuju ke rumahnya si buta. Maka pada saat itu ekor si Lawe terangkat ke depan, sehingga putung api yang terikat di ekornya si Lawe mengenai pada si Lawe. Lawe terkejut dan mengait-ngait ke sana kemari, tidak karuan. Melihat tingkah Lawe seperti itu, si lumpuh tertawa terbahak-bahak, dan si buta juga ikut tertawa karena mendengar suara si Lawe yang kait-kait ke sana kemari. Si Lawe bukannya ke rumah si buta, tetapi dia lari potang-panting berusaha untuk melepaskan benda asing yang diikat pada ekornya. Peristiwa itu menjadi tontonan mereka bagi si lumpuh. Akhirnya mereka berdua tertawa dan tertawa. Pada saat itu tiba-tiba datang angin ribut dan dari kejauhan terdengar suara memanggil si lumpuh dan si buta. Buta, lumpuh,
untuk melepaskan benda asing yang diikatkan pada ekornya. Peristiwa itu menjadi tontonan menarik bagi si lumpuh. Akhirnya mereka berdua tertawa dan tertawa. Pada saat itu tiba-tiba dengan datang angin ribut dan dari kejauhan terdengar suara memanggil si lumpuh dan si buta. Buta, lumpuh. Demikian suara itu memanggil. Mendengar panggilan itu, si buta dan si lumpuh terkejut dan ketakutan. Kian lama semakin mendekat suara panggilan itu, dan tiba-tiba si lumpuh melihat seorang kakek berambut panjang dan berjenggot putih, membawa tombak menghampiri mereka. Setelah tiba di hadapan mereka, kakek itu bertanya kepada si buta dan si lumpuh, "Kalian berdua mau makan apa? Mau makan nasi atau mau makan bubur?" Segeralah menjawab. Seharusnya si buta menjawab, "Kami mau makan bubur." Kakek berkata, "Tunggu sebentar." Kakek itu menghentakkan tombaknya ke tanah. 5 menit kemudian, dari dalam tanah keluarlah air panas. Setelah tiba di hadapan mereka, kakek itu bertanya kepada si buta. Dan setelah tiba di hadapan mereka, kakek itu bertanya kepada si buta dan si lumpuh, "Kalian berdua makan apa? Mau makan nasi atau mau makan bubur?" Segeralah menjawab. Seharusnya si buta menjawab, "Kami mau makan bubur." Kakek berkata, "Tunggu sebentar." Kakek itu menghentakkan tombaknya ke tanah. 5 menit kemudian, dari dalam tanah keluarlah air panas. Air itu keluar semakin lama semakin deras dan mengenai halaman rumah si buta dan si lumpuh. Pada waktu itu kakek itu tadi menghilang, sedangkan si buta dan si lumpuh menjerit-jerit minta tolong karena mereka sudah mulai terendam air panas, sebab air itu semakin lama semakin membesar, tetapi jeritan mereka sia-sia. Dan akhirnya air yang mengenai halaman rumah mereka menghanyutkan si buta dan si lumpuh. Mulai saat itulah terjadinya sebuah danau, dan danau itu diberi nama Danau Goang.